Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Silakan disimak ya, bagus juga. Simak ya. Yang lain juga kalau enggak bawa kitab nyimak di Zoom. Gimana? Oh. Kenapa enggak dari tadi? Tadi pagi harusnya, sebelum dikunci bawa, keluarin semua. Ingat-ingat ya besok lagi. Oke, hari Senin kemarin kita membahas tentang waktu sholat ya. Waktu sholat fardu apa saja. Mulai dari zuhur, misalnya dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama panjang dengan aslinya. Kemudian asar ya, bermula dari bayangan sama panjang dengan aslinya, bergeser dikit, tambah dikit, sampai terbenamnya matahari ya. Kemudian masuk waktu maghrib ya, yang waktunya pendek ya, yang hanya cukup untuk orang adzan, wudu, menutup aurat ya, kemudian sholat ya 3 rakaat plus ba'diyah 2 rakaat ya, itu idealnya. Tapi kalau ukuran tanda alam itu sampai mendung ya, atau mega merah ya, itu hilang, yaitu batas waktu maghrib. Kalau sudah hilang ya sudah, gitu. Berarti masuk waktu isya. Yang paling panjang itu isya ya, sampai jam atau sepertiga malam, yaitu pilihannya sepertiga malam terakhir, atau sampai munculnya fajar ya, fajar yang kedua atau fajar shodiq, yaitu batas dari sholat isya. Nanti lanjutnya adalah subuh. Subuh itu sampai kapan? Sampai terbitnya matahari ya, itu. Nah, itu tanda sholat. Jadi tanda sholat itu bukan jam ya, kalian harus tahu. Tanda sholat itu bukan jam, tetapi tanda alam. Kenapa begitu? Karena kalau jam berubah-ubah, misalnya nih, subuh hari ini matahari terbit jam 6. Besok bisa jadi jam 6 kurang, atau bisa jadi jam 6 lebih misalnya. Kan udah beda tuh. Kalau patokannya jam ya, itu nanti berubah udah. Nah, gitu. Maka patokannya itu adalah tanda alam. Nah, tanda alam ini oleh ahli falak, nanti kalian kelas 6 belajar falak. Oleh ahli falak itu sudah diteliti, sudah diamati bahwa matahari itu berputar dalam setahun itu sudah dihitung gitu. Berapa kali kemudian dia misalnya tanggal 13 Agustus misalnya, itu terbitnya jam berapa misalnya, itu sudah diketahui oleh ahli falak karena berputarnya itu sama terus tiap hari, tiap tahun ya. Misalnya hari ini terbitnya jam 6 pas misalnya, maka Agustus tanggal 13 tahun depan itu juga sama gitu. Makanya ada di kalender itu jadwal sholat selamanya, ada namanya jadwal sholat selamanya, karena memang nggak berubah, tiap tahun sama terus. Bagaimana tanggalan kalender juga sama terus, Januari berapa hari, Februari berapa hari, itu sama terus, kecuali Februari yang beda. Nah, itu sebenarnya perputaran matahari itu berulang-ulang ya, paling nggak itu setahun sekali ya, gitu, melewati waktu yang sama. Oke, itu terkait waktu ya. Sekarang kita lanjut ke syarat-syarat nih, syarat-syarat sholat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak, yang megang kitab dimaknai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah satu fasal. Faslun, ini adalah satu fasal. Wa syaraitu wujubis sholati, bahwa syarat wajib sholat
bahwa syarat wajib sholat salah satu asya'a itu 3 perkara. Salah satu asya'a itu 3 perkara. Ulang tat. Wa syaraitu wujubis sholati, bahwa syarat wajib sholat salah satu asya'a itu 3 perkara. Salah satu asya'a itu 3 perkara. Al-Islamu yaitu Islam. Al-Islamu yaitu Islam. Wal bulughu dan balik. Wal bulughu dan balik. Ya, wal bulughu dan balik. Wal aqlu dan berakal. Wal aqlu dan berakal. Wahwa dan ketiganya, ya, wahwa dan ketiganya, haddut taklifi itu batasan mukallaf, ya, haddut taklifi itu batasan mukallaf. Itu batasan mukallaf. Apa tat? Ulang tat. Wahwa dan ketiganya, ya, haddut taklifi itu batasan mukallaf, ya, batasan mukallaf. Was-sholawatu dan bahwa sholat-sholat, was-sholawatu dan bahwa sholat-sholat, al-masnunatu yang disunnahkan, al-masnunatu yang disunnahkan, khamsun itu 5. Khamsun itu 5. Khamsun itu 5. Al-idani. Al-idani yaitu sholat 2 id, ya. Al-idani itu yaitu sholat 2 id atau 2 hari raya, ya, raya Idul Fitri dan Idul Adha maksudnya. Wal kusufani dan sholat 2 gerhana. Wal kusufani dan sholat 2 gerhana. Wal kusufani dan sholat 2 gerhana. Wal istisqa'u dan sholat istisqa. Wal istisqa'u dan sholat istisqa. Wassunanu, ya, wassunanu dan bahwa sholat sunnah, ya, dan bahwa sholat sunnah at-tabi'atu yang ikut, ya, at-tabi'atu yang ikut lil faraidi terhadap sholat fardu, lil faraidi terhadap sholat fardu, sab'ata asyara rakaatan. Sab'ata asyara rakaatan itu 17 rakaat. Itu 17 rakaat. Rakaatal fajri. Rakaatal fajri yaitu 2 rakaat subuh, ya. Rakaatal fajri yaitu 2 rakaat subuh. Maksudnya qobliyah, ya, qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh.
Wa arba'un dan 4 rakaat. Wa arba'un dan 4 rakaat. Qabla duhri sebelum sholat duhur. Qabla duhri sebelum sholat duhur. Wa rak'atani dan 2 rakaat. Wa rak'atani dan 2 rakaat. Ba'dahu setelah sholat duhur. Ba'dahu setelah sholat duhur. Wa arba'un dan 4 rakaat. Wa arba'un dan 4 rakaat. Qabla al-asri sebelum sholat asar. Qabla al-asri sebelum sholat asar. Wa rak'atani dan 2 rakaat. Wa rak'atani dan 2 rakaat. Ba'dal maghribi setelah sholat maghrib. Ba'dal maghribi setelah sholat maghrib. Wasalasun. Wasalasun dan 3 rakaat. Wasalasun dan 3 rakaat. Ba'dal isya'i setelah sholat isya. Ba'dal isya'i setelah sholat isya. Bagus, nyimak ya. Soki juga, Soki Nazir. Ya, wasalasun dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah sholat isya. Yutiru ya, yutiru seraya witir, sholat witir ya. Yutiru seraya sholat witir siapa orang ya. Yutiru seraya sholat witir siapa orang. Jadi fa'ilnya orang ya. Yutiru seraya sholat witir siapa orang. Biwahidatin dengan 1 rakaat. Biwahidatin dengan 1 rakaat. Minhunna dari 3 rakaat. Minhunna dari 3 rakaat. Wasalatu nawafila. Wasalatu nawafila. Dan bahwa 3 sholat sunnah ya, wasalatu nawafila, dan bahwa 3 sholat sunnah muakkadatun itu dikuatkan. Muakkadatun itu dikuatkan. Sholatul laili yaitu sholat malam. Sholatul laili yaitu sholat malam. Wa sholatul duha dan sholat duha. Wa sholatul tarawih dan sholat tarawih. Sholat tarawih. Ustaz, ulang Ustaz. Yang mana? Dari dikuatkan. Oh ya. Wasalatu nawafila dan bahwa 3 sholat sunnah muakkadatun itu dikuatkan ya. Sholatul laili yaitu sholat malam ya, sholatul laili yaitu sholat malam. Wa sholatul duha dan sholat duha. Wa sholatut tarawih dan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih. Oke, saya tambah 1 pasal lagi ya. Faslun ini adalah 1 pasal. Wa syara'itus sholati, bahwa syarat sholat ya. Syara'itus sholati, bahwa syarat sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk. Qabla dukhuli, sebelum masuk. Fiha dalam sholat. Fiha dalam sholat. Khamsatu asya'a itu 5 perkara.
Khamsatu asya'a itu 5 perkara. Taharatul a'dha'i. Taharatul a'dha'i yaitu suci anggota, ya. Taharatul a'dha'i yaitu suci anggota. Minal hadati dari hadas. Wan najasi dan najis. Wan najasi dan najis. Wasatrul aurati dan menutup aurat. Wasatrul aurati dan menutup aurat. Bilibasin dengan pakaian. Bilibasin dengan pakaian. Tohirin yang suci. Bilibasin dengan pakaian. Tohirin yang suci. Ustaz, tolong bisa diulang. Wasatrul aurati dan menutup aurat. Bilibasin dengan pakaian. Tohirin yang suci. Ya, tohirin yang suci. Wal wukufu dan diam. Wal wukufu dan diam. Ala makanin di atas tempat. Ala makanin di atas tempat. Tohirin yang suci. Tohirin yang suci. Tohirin yang suci. Wal ilmu dan mengetahui. Wal ilmu dan mengetahui. Bidukhulil waktu dengan masuknya waktu. Bidukhulil waktu dengan masuknya waktu. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Wayajuzu dan boleh. Wayajuzu dan boleh. Tarkul kiblati apa? Meninggalkan kiblat. Tarkul kiblati apa? Meninggalkan kiblat. Fi halataini. Fi halataini dalam dua keadaan. Fi halataini dalam dua keadaan. Ayat ini sifatnya kepada siapapun yang disifati dengan keimanan. Fi syiddatil khawfi. Fi syiddatil khawfi yaitu dalam sangat takut, ya. Fi syiddatil khawfi yaitu dalam sangat takut. Wa fin nafilati dan dalam sholat sunnah. Wa fin nafilati dan dalam sholat sunnah. Fis safari dalam perjalanan. Fis safari dalam perjalanan. Alar rohilati di atas kendaraan. Alar rohilati di atas kendaraan. Ya, alar rohilati di atas kendaraan. Oke, saya jelasin ya. Kita bahas tentang syarat. Ya, tadi sebenarnya kalau dibagi itu ada dua model syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa bedanya? Kalau syarat wajib ya, itu syarat-syarat yang diharuskan ada, yang menjadikan seseorang itu wajib sholat. Ya. Sedangkan syarat sah itu adalah syarat-syarat yang harus ada sebelum sholat ataupun ketika sedang sholat. Ya. Ustaz, saya izin. Ya, silakan. Oke, pertama adalah syarat wajib. Ya, syarat wajib tadi 3.
ada Islam, ada balik, ada berakal. Ini 3 syarat ini menjadi kewajiban ya. Kalau ada orang kok sudah memenuhi 3 syarat ini, maka wajib sholat dia. Ya, maka wajib sholat. Itu syarat wajib namanya. Ya, kalian misalnya, kalian udah Islam, udah balik, berakal gitu ya, maka wajib sholat. Kalau nggak sholat dosa, ya sholat fardu. Nah itu syarat wajib. Kalau syarat sah, ya tadi yang terakhir itu, yang kita baca terakhir, ada suci dari hadas dan najis. Harus suci kalian, ya. Udah wudu, ya itu berarti bebas dari hadas. Dan najis, misalnya tidak ada darah di pakaian ataupun di kulit kalian. Kulitnya, badannya itu tidak kena najis, tidak ada najisnya di situ. Ya. Kemudian kedua, menutup aurat dengan pakaian suci. Ya, auratnya ditutup. Berapa batasnya? Ya, nanti ada pembahasannya ya. Kalau laki itu dari pusar ke lutut, ya kalau perempuan seluruh badan. Perhatiin, apa bagus? Oke, perhatiin. Siapa? Awas, perhatiin. Itu yang kedua. Ketiga, berada di tempat yang suci, ya, di atas tempat yang suci. Ya, kalau ada najisnya ya dihilangin dulu, lantainya misalnya. Kemudian tahu waktu, ya, tahu masuknya waktu. Tahu masuknya waktu. Sekarang masuk waktu duhur, udah boleh sholat. Ya, kalau belum waktu duhur, belum boleh sholat. Ya tahu, harus tahu ya. Jam berapa duhurnya misalnya. Kemudian menghadap kiblat. Ya itu syaratnya juga. Ya, syarat ketika sholat berarti menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat ya nggak boleh kalau untuk sholat fardu. Kecuali dalam dua keadaan. Ya itu boleh. Tidak menghadap kiblat ya. Jadi ada keadaan yang membolehkan tidak menghadap kiblat. Pertama ya, ketika sangat takut. Ya, ini nanti hubungannya dengan sholat khauf namanya. Ketika perang misalnya, sholat fardu kan wajib. Ada tentara misalnya perang. Dalam posisi perang ya udah susah gitu ya. Itu boleh dia tidak menghadap kiblat ya. Ketika perang kemudian sholat semampunya tidak menghadap kiblat. Boleh. Kemudian yang kedua, sholat sunnah di atas kendaraan ya saat bepergian. Misalnya mau sholat sunnah di atas kereta ya, perjalanannya ke Surabaya misalnya, itu boleh. Sholat sunnah duka misalnya, gitu. Boleh kan? Nggak mungkin ngendaliin keretanya itu biar menghadap ke barat terus kan, nggak mungkin. Maka boleh ya meninggalkan. Nah itu. Kemudian ada lagi sholat sunnah, ya sholat sunnah. Apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian sholat istisqa, ya meminta hujan. Nah itu sholat sunnah. Ada lagi namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu yang sebelum atau sesudah sholat fardu. Ya tadi ada 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, plus 1 rakaat witir. Yaitu sholat sunnah rawatib. Dan terakhir ada sholat sunnah muakkadah ya, yang dikuatkan, maksudnya lebih kuat ya, lebih utama. 3 apa aja? Sholat malam. Sholat malam ini meliputi tahajud, bisa sholat hajat, kemudian sholat duha dan sholat tarawih. Ya, nanti di bulan Ramadan. Kalau malam sama duha ini bisa kita lakukan setiap hari, tapi kalau tarawih menunggu Ramadan tiba nanti.